sedikit kami bisa berasumsi. Wajar kami berasumsi karena kami punya korban. Jangan-jangan kabur atau hilangnya terdakwa, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa dicurigai. Bagi kami ada sesuatu modus atau ada satu tujuan. Karena kami tahu bahwa seorang tahanan itu tidak gampang bisa meloloskan diri. Jadi sangat disayangkan, kami bisa mencurigai dan sangat disayangkan jangan sampai ada bantuan dari oknum-oknum tertentu untuk meloloskan terdakwa. Wajar kami bisa berprasangka seperti ini. Kami punya hak untuk bisa berprasangka seperti ini. Kami tidak menuduh, tapi jangan sampai. Karena bagi kami bukan hal yang mudah seseorang bisa melarikan diri. Saudara kandung dari korban Yogi dan ipar kandung dari Yogi almarhum. Tentu kami berterima kasih karena sekian lama ini menjadi pertanyaan besar untuk kalangan keluarga tentang proses peradilan terhadap tersangka Yogi, dan puji Tuhan kami ikuti bahwa sudah tuntutannya 15 tahun dan putusan oleh majelis hakim yang menangani perkara juga kelop 15 tahun. Namun menjadi pertanyaan kami untuk beberapa hal. Yang pertama, kami mulai dulu dari pertanggungjawaban terhadap peristiwa ini. Pertanggungjawaban hukum terhadap peristiwa ini menurut kami ada sedikit janggal dengan pelaku tunggal. Kenapa keluarga berasumsi seperti ini? Karena di dalam berita acara pemeriksaan, walaupun kami tidak pegang, tapi kami hanya cuma bisa membaca dari proses persidangan. Tapi lebih nampak menjadi fakta untuk kami adalah pada saat rekonstruksi dan kasus ini, di rekon itu ternyata ada beberapa orang yang berperan penting. Ada beberapa orang yang berperan penting terjadinya peristiwa pembunuhan itu. Nah, menjadi pertanyaan kami, ketika orang yang turut membantu untuk melancarkan peristiwa pembunuhan itu, apakah hukum kita tidak mengakomodir itu menjadi orang yang turut serta? Lebih nyata begini, ada pertengkaran antara anak-anak di situ bersama dengan adik kandung korban yang kami ketahui ternyata beliau adalah salah satu angkatan darat TNI. Terjadi pertengkaran, lalu bagaimana sampai datangnya pelaku? Pelaku tentu di BAP itu dan di rekon itu dia datang dengan orang lain. Dan setelah terjadi penikaman yang dilakukan oleh pelaku, maka pelaku juga ditolong untuk bisa menghindar, yaitu dengan cara melarikan diri. Satu motor berbonceng 4 orang, Pak. Satu motor berbonceng 4 orang. Ini fakta dari rekonstruksi. Nah, pertanyaan kami, kenapa ini tidak tersentuh sama sekali? Apakah tidak cukup bukti? Nah, tentu hal ini proses ini sudah berjalan dan ada putusan. Tetapi bagi saya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyelidikan atau bisa penyidikan langsung berdasarkan putusan pengadilan atau mungkin ada alat bukti yang lain. Tetapi marilah secara objektif kita melihat ini. Nah, untuk langkah ini tentu kami keluarga, untuk poin pertama ini tentu kami keluarga juga tidak tergesa-gesa untuk menindaklanjuti. Tetapi sedikit kami harus mempunyai dasar dan kami akan tindak lanjuti ini. Tidak bisa henti di sini. Kami tidak akan diam dan kami akan tindak lanjuti tentang pertanggungjawaban orang lain sesuai peran yang ada.
yaitu kami akan mempertanyakan ini secara resmi. Langkah itu kami akan tempuh dalam waktu dekat. Hal yang kedua, bahwa anak atau pelaku sudah divonis 15 tahun. Yang disayangkan, 2 hari atau 3 hari menjelang putusan, pelaku ternyata sudah melarikan diri dari tahanan. Tahanan itu berada di tempat sesuai aturan, berada di lokasi sesuai aturan, yaitu Lapas Atambua, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan. Yang menjadi pertanyaan kami, putusan perkara ini tanpa dihadiri oleh terdakwa. Yang kami sayangkan pada saat itu, keluarga sudah dapat isu bahwa pelaku melarikan diri, pelaku pembunuhan melarikan diri. Tapi ternyata Kajari Atambua dengan tegas juga menyampaikan secara terbuka di media bahwa itu hoax. Walaupun benar, terakhir ada pembatalan bahwa ada kebenaran. Terlepas dari itu, yang kami pertanyakan, sejauh mana penanganan hilangnya orang itu? Siapa yang bertanggung jawab dengan perbuatan pidana? Ya, sepertinya tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Kita mentok di situ. Kinerja dari Lapas Atambua, Kejaksaan Atambua, kami keluarga sangat sesali dan kami pertanyakan itu. Secara profesionalisme kami pertanyakan. Kok bisa lolos? Dan upaya pencarian sampai saat ini, jangan hari-hari, minggu-minggu pertama saja. Kami tidak mengintervensi untuk ini, tapi bagaimanapun kami menuntut sampai harus ada. Kalau tidak, siapa bertanggung jawab dengan ini? Mereka menjalankan tugas sebagai abdi negara. Konsekuensi hukum terhadap hal seperti ini apa? Ini saya bicara ini mewakili keluarga, walaupun saya dipercaya sebagai juru bicara dan sekaligus kuasa hukum keluarga. Tidak setimpal hukuman 15 tahun dengan hilangnya nyawa adik kami Yuni. Nah, tentu pada kesempatan ini saya mau sampaikan yang terakhir bahwa keluarga menempuh berbagai cara. Salah satunya adalah kami sudah mendatangi DPRD Kabupaten Belu. Bagaimanapun keluarga kami juga adalah warga Belu, dan kami mendatangi DPRD Belu dan kami bertemu dengan Komisi 1 dan Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua 1. Dan kami sudah menyampaikan maksud tujuan kami, jadi ada langkah yang akan ditempuh oleh DPR. Tujuan kami begini, biar supaya publik tahu dan juga DPRD sebagai wakil kami bisa memperjuangkan apa yang menjadi kecemasan dan tuntutan kami. Dan puji Tuhan itu kami direspon bahwa dalam waktu dekat nanti akan ada sikap dari DPR untuk menindaklanjuti itu dengan cara memanggil para pihak dan menghadirkan kami. Dan harapan kami harus perlu ada RDP dan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi bisa dibicarakan. Dan langkah yang berikut setelah DPR memanggil, maka kami akan menyurati yang pertama Kanwil Kehakiman Provinsi NTT tembusan kepada Menteri Kehakiman. Yang kedua Kapolda NTT tembusan kepada Kapolda. Yang ketiga kepada Danrem yang dilakukan 161 tembusan kepada Panglima, Kasat dan Panglima. Kami akan tempuh ini untuk menjadi perhatian. Nah, lebih spesifik kepada Kanwil Kehakiman. Secara terbuka harus menjawab kepada kami konsekuensi ketika anak ini terdakwa melarikan diri dan tidak bertanggung jawab secara hukum. Konsekuensinya apa? Kami pertanyakan itu, dan menurut pengamatan kami dari hasil rekonstruksi ternyata orang ini bukan sendiri melakukan. Benar, dia sendiri yang memegang pisau dan dia tikam. Tetapi ingat, satu perbuatan pidana ini kan didahului dengan persiapan dan segalanya, fasilitas dan segalanya. Ini kan ada persiapan pendahuluan baru dia melakukan itu. Nah, tentu ketika kami lihat dari rekonstruksi,
ada orang lain berperan di situ, yaitu memboncengi dia datang untuk melakukan tindak kejahatan, berusaha menyelamatkan dia dari kejaran orang-orang yang saat ketika dia melakukan tindak pidana. Artinya bahwa orang lain yang mengetahui tujuan dia datang untuk membuat apa. Nah, di situ secara hukum itu perlu ditindaklanjuti dan harus ditarik turut bertanggung jawab. Dia secara tidak langsung dia sudah turut serta. Nah, di sini makanya saya bilang secara objektif kami akan tetap memperjuangkan sampai ada orang lain turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena pada saat rekonstruksi keluarga melihat dengan jelas orang-orang yang berperan pada waktu rekonstruksi itu orang-orang tidak diwakili. Anak-anak rekonstruksi itu tidak diwakili, tapi semua pada saat itu berperan sesuai dengan peran yang menurut kami peran itu mendukung untuk terjadinya tindak kejahatan ini. Maka bagi kami tidak tepat kalau hanya cuma satu orang. Gitu. Jadi kami mohon naluri dari penyidik, atau keberanian dari penyidik harus berbicara secara objektif. Mungkin satu pertanyaan lagi, apakah PH maupun keluarga sudah menyurati jajaran Polres untuk melakukan penyelidikan tambahan? Ya, terima kasih. Sehingga ada terungkap pelaku-pelaku lain. Baik, itulah kami tidak terlalu gegabah, tapi kami step by step persiapannya matang. Tentu kami akan menyurati, tapi kalau menyurati Polres kami pikir kami langsung saja ke Polda, tembusan ke Kapolda, seperti janji saya tadi. Dan kami akan bersurat terbuka kepada mungkin pimpinan lebih tinggi lagi, kami akan bersurat terbuka. Gitu. Karena ingat Pak, anak kami ini tidak punya hubungan emosi, hubungan apapun dengan pelaku. Tidak pernah punya ada kontroversial antara anak kami atau korban almarhum ini dengan siapapun termasuk apalagi pelaku. Jadi nyawa anak kami ini sama sekali tidak ada harga di mata dia. Ada sedikit kami bisa berasumsi. Wajar kami berasumsi karena kami punya korban. Jangan-jangan kabur atau hilangnya terdakwa, jangan-jangan ada sesuatu yang bisa dicurigai. Bagi kami ada sesuatu modus atau ada satu tujuan. Karena kami tahu bahwa seorang tahanan itu tidak gampang bisa meloloskan diri. Jadi sangat disayangkan, kami bisa mencurigai dan sangat disayangkan jangan sampai ada bantuan dari oknum-oknum tertentu untuk meloloskan terdakwa. Wajar kami bisa berprasangka seperti ini. Kami punya hak untuk bisa berprasangka seperti ini. Kami tidak menuduh, tapi jangan sampai. Karena bagi kami bukan hal yang mudah seseorang bisa melarikan diri. Terkait kasus adik kami ini sudah ada sidang putusan, kami juga sudah ikut sidang putusan. Memang sedikit aneh kita sidang tanpa orang ini, sama saja kita tuduh orang tapi tidak ada orang sebenarnya. Tidak absensi. Jadi terlepas dari itu, terus terang ada sedikit ketidaknyamanan untuk keluarga sebenarnya. Karena yang bersangkutan ini dia juga mantan residivis, artinya dia sudah terbiasa. Dia sudah terbiasa dengan dia punya tindakan. Nah sekarang dia posisi kita tidak tahu di mana. Nah itu juga turut memberikan satu ketidaknyamanan untuk keluarga, terkhususnya mama. Sampai hari ini mama juga takut keluar rumah. Karena itu sudah jangan sampai ada apa-apa. Saya bilang mama tidak ada apa-apa, tapi yang namanya hati seorang ibu, dia punya harapan hidup sudah tidak ada. Ditambah lagi yang bersangkutan tidak ada, ya tentu rasa khawatir itu ada. Dan bukan saja mama, kita juga hidup di jalan, kita juga terkadang rasa agak sedikit tidak nyaman. Masalah kalau kita masih sendiri tidak masalah, kita punya keluarga. Nah sampai hari ini juga kalau mau dibilang bentuk perlindungan terhadap keluarga korban secara keseluruhan juga tidak nampak. Yang seharusnya kan itu saya tidak tahu, tapi harusnya ada untuk perlindungan untuk keluarga.
Karena masalahnya bersangkutan berkeliaran di luar. Sudah mau keluarga perlu meminta bantuan LPSK. saya pikir kalau memang itu untuk mendukung keluarga saya pikir perlu kalau Mungkin itu kita surati, harus surati. ya perlu untuk keluarga. Jadi mungkin itu saja dulu. Harapannya mungkin harapannya sedikit. Ya yang pasti harapan kita seperti tadi dari Kakak sudah bilang bahwa kami tidak mau urusan terlalu panjang dengan yang lain-lain. Intinya sekarang pelaku itu kami mau dia ada. Karena kalau tidak ada saya mau bertanggung jawab. Kalau sifatnya seperti itu, saya juga mau seperti itu. Kalau ini artinya kan kita hidup di negara republik, kita mengikuti semua aturan yang ada. Tapi kalau republik ini tidak berikan satu kenyamanan untuk kami, keadilan untuk kami, jangan salahkan kalau kita bertindak yang sama. Jadi harapan kami yang pasti bahwa kami tidak mau tahu urusannya seperti apa, seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak Jemi, sistem keamanan di penahanan tersangka seperti apa, kami tidak urusan di situ. Yang pasti bahwa kami sedikit kecewa bahwa yang bersangkutan sementara dalam proses persidangan menunggu hasil hilang. Kami sampai sudah sampai sidang putusan kosong tanpa tersangka. Harus segera didapat. Ya, harapan kami bahwa cepat atau lambat harus segera didapat. Masih on. Saya tambah terakhir.